Agung, please. Kamu punya manner tidak baik. Enggak senang. Enggak lah, nggak seneng lah digituin. Kamu Emang kenapa? Kamu mau ganggu, mau kirim santet ke saya? Mau ngirim modem ganggu saya atau gimana sebenarnya? Enggak. Maksudnya apa tadi barusan? Cuma iseng aja. kok Iseng. iseng? Enggak ada niat apa-apa. No, nggak ada excuse iseng. Keisengan kayak gini Karena bisa ya- ngirim kamu ke rumah sakit, tahu nggak? Karena saya emang begini. Begini adanya. Bisa ya buka ya, Ros? Buka. Bawa. Apa ya? bau wangu gitu. Ini jimatnya. Jadi ingin lepas tapi punya nggak tahu ya, Bay. Saya selalu bingung, saya selalu tertipu loh dengan para partisipan. Mereka bilang selalu gini, ingin lepas, tapi kenapa melakukan penyerangan ya? Iya, itu dia. Dan Apakah saya nggak memang- suka sih. Kode orang-orang yang di belakangnya itu tidak suka dilepaskan, jadinya ada pertikaian terus setiap kali dan setiap hari kita syuting. Beberapa orang terus melakukan penyerangan terhadap kita, entah itu benang tamu, ada yang bawa pisau dan segala macam whatsoever. Itu dia. Padahal niatnya kan untuk Padahal membantu. niatnya untuk ingin Mereka melepas. mau ngelepas, kita bantu. Gitu. Tapi kamu juga sering diserang. Udah gini deh, Mas Agung, kamu panggil kodam kamu sekarang. Dan saya ingin tahu apa yang terjadi. Aku juga jadi nggak respon. Kan kita punya mom ya. Mom kan wanita. Ini untuk apa sih? Ini biasanya dipakai buat apa nih? Buat manggil odam saya. Panggil silakan. Oh my God. Dari pertama selalu udah gak sopan nih. Gangguin Rahma, terus bungkus saya pakai kain kafan. Maksudnya apa coba? Katanya mau lepas. Can I just do this? Nih, kamu pegang lid. Kenapa pegang lid? Jen. Oh. Kamu bisa lempar dia. Lempar pakai bangku aja deh, boleh nggak? Boleh. This is too much. Ini kenapa nih dia nih? Kami minta baik-baik, kamu tinggalin dia. Kayak apa sih? Ini aku harus gimana? Apaan? Ada ulet. Ada api. Apa? Makan tuh. Sebelah mana? Mana api? Kak Rahma. Lihat deh. Hah? Apa sih, Bay? Tadi ada di atas. Ada apaan sih? Ada Banaspati. Banaspati bantuin aku loh. Banaspati. Muncul kembali Banaspati. Nih, telur buat kau makan. Dia masih mau apa lagi sih sebenarnya? Dia ada perjanjian Jujur apa? ya, nih? jujur ya. Dia tuh ngincer bintang tamu kita. Iya, Bay. iya, dari tadi Dan saya tahu dia kayaknya tuh mau kayak usaha ke sana. You know, like mau deket, terus udah gitu dia kayak mau touch your body ya. Sorry. Iya. But, you know, and then dia pegang dia. Mas Agung bisa dengar, Mas? Bisa dengar? Antara kasihan atau marah.
ada A kasihan, B marah. Kasihan sih, mungkin diobatin aja kali Roy. Nggak tahu biar nggak se-annoying ini. Kalau emang dia nggak sadar gitu. Dia sakit banget kan badan ibu emang. Mas Agung bisa dengar saya nggak? Kalau bisa dengar buka matanya. Oke, ini matanya merah banget. Coba tahan dulu ya. Ambil nafas dalam-dalam, kumpulin tenaganya. Jangan bergerak dulu. Ada yang sakit nggak badannya? Bagian mana? Bagian perutnya? Dada? Oke. Mas Agung, kamu Tanah ya? Agung, kamu tahu ini kan? Saya masukin kamu ke jiwa. Saya nggak tega. Mau jadi apa ya Agung ya? Umurnya masih muda tapi kok begitu gitu. Bisa dengar nggak Mas Agung? Bisa duduk? Ini orang-orang seperti Mas Agung ini yang coba-coba punya ilmu kuat, punya ilmu kebal, udah gitu menggunakan hal mistis. Emang mudah-mudahan sih bisa dapat pelajaran nih dari kejadian ini. Dan Mas Agungnya sendiri emang harus kasih pelajaran sih. Iya, tapi saya nggak cukup tega sih. Iya. Nggak tega. Maksudnya gini, dari status kasta seterata kita, dia memang beda. Jadi pemahaman tentang ini dan itu mungkin kurang. Ya. Gue mau dia buka baju, gue mandi. Perlu apa kamu? Galon, kunyit, yang biasa. Udah deh jangan main gitu-gitu lagi lah Mas Agung. Yang bener-bener aja udah. Kayak gitu-gitu kan nanti ada imbalannya loh. Iya mungkin Mas Agung tuh pertama sekarang dibikin jadi emosian. Terus nanti jadi bikin masalah. Banyak orang yang jadi korban. Itu sebenarnya ya kayak tumbal gitu yang diminta sama sosok kodamnya. Dan lama-kelamaan nyawanya Mas Agung sendiri yang diminta sebagai tumbal. Anda cukup mengganggu loh. Saya, Rahma, kami terganggu sekali. Ini sekarang Mas Agung mau apa lagi? Masih penasaran dengan ilmu kuat, dengan kodamnya gitu? Udah enggak lagi. Benar. Iya, udah kapok benar. Dari mana saya bisa percaya? How do we know? Ini jimat-jimatnya dia kita apain, Roy? Isolasi. Disita di ruang isolasi. Iya. Bay itu kan kafan kotor banget loh. Iya, makanya. Bad luck sih, Bay. Nanti saya harus Aduh. bersih-bersih mandiin lagi. Nanti kamu pulang mandi ya, baru ketemu anak-anak. Gitu. Soalnya saya ngeliat Bayu ini ada tendensi kecenderungan juga nih dipengaruhin otaknya. Saya takut deh. Kenapa? Makanya sebelum pulang mungkin perlu di cleansing juga There's kali ya. something wrong with this. Really? Yes. Ini harus kita... Kamu mandiin dia, kamu mau cleansing dia. Ya, buka bajunya sekarang. Nanti kita ambil air ya. Iya. Iya. Saya yakin di balik orang jahat pasti ada sisi baiknya lah. Kenapa, Bay? Bay, kamu nggak apa-apa? Jangan nakutin dong. Ini saya cuma takut pengaruh si kafan-kafan ini yang tadi dikasih kepala gitu. Karena kayak sesek gitu. Ini apa, air kunyit? Iya. Silakan dilepas bajunya, Mas. Audionya boleh, Bang Sofyan, Bang Oji. Sorry. Bang Sofyan bawa audio. Aduh. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh enggak apa-apa. Ya buka. Baju dibalikin maksudnya apa ya? Ya buka dibalik. Semenjak saya
punya Hodam itu, jadi bawahnya baju selalu pakainya balik terus. Balik bajunya. Oh ini kayak syaratnya gitu, pakai baju dalam tapi dibalik. Seremnya. What happened with you, Bay? Is everything okay? Yuk, cepetan mandi. Bajunya Ini sekarang ada dibuka. bau yang aneh loh Roy. Bajunya dibuka, tolong. Kena dikit ke belakang, Di bagian mana, Bay? bawah, kiri. Mana? Ya, kamu Iya. mau Bay gantian. Oh iya. It's so funny. Ini sebagai bukti kalau mudah-mudahan ya nggak ada kesialan yang nempel di badan saya walaupun Mas Agung menempelkan kain kafan ke badan saya. Bahaya loh Bayu itu orangnya. Rama supaya ngelunturin rasa emosi keselnya. Ayo. Do you mind? Yuk, cepetan. Oke. Boleh ya? Apa ya? Nih, semoga rese-resenya hilang. Nah. Lebih menghormati banyak perempuan. Pokoknya yang baik-baik semuanya. Ya, Bener nggak? oke. Sudah. Mas Agung sekarang apa rasanya? Mulai enak, udah nggak kayak biasanya. Udah lebih tenang Udah kan? lebih tenang, udah enteng keadaannya. Rasa berat-berat yang tadi Udah hilang, lebih tenang. lebih tenang sekarang. Dan udah nggak terasa kalau panas-panas lagi. Ya, cara Mas Agung ngelihat kami, ngelihat saya juga beda, nggak kayak tadi. Karena efek sampingnya seperti itu. Bay. Oke. Ya. Dipakai bajunya silakan Mas. Iya. Mas Agung. Ya, ini kasihan ya. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran juga buat Mas Agung. Jangan sampai mempelajari hal-hal mistis untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Iya. Saya ada pesan buat Mas Aldi Agung. Agung. Aku ngerasa mohon maaf sekali kalau saya lancang. Tapi apa yang saya lihat di sini, kamu ada pertikaian loh dengan your mom atau mama kamu atau apa. Kamu kayak nggak deket gitu loh sama keluarga kamu gitu loh. Iya, emang saya lagi udah lama sih kurang deket sama keluarga. Nah, kayak kamu tuh pergi kemana, keluarga kamu di mana? Kayak gitu loh yang saya pengen kasih tahu. Karena begitu keadaannya, tolong jaga diri baik-baik. Nah, oke. Jangan iya, tidurin cewek. Oke, Mas Gua Agung. Kalau malam emang gitu. Mas Agung, kami harap yang terbaik ya. Iya. Terima kasih dan ini menjadi langkah awal untuk Amin, menuju amin, iya. ke kehidupan yang jauh lebih baik. Amin. Anda boleh meninggalkan studio. Selamat malam. Itu baju semua kain kafan bawa lo. Gua mau lihat kain kafan. Bawa. Semuanya. Iya, Mohon maaf ngerti kok. apabila saya mengganggu suasananya Iya, jadi iya, tidak udah, tenang. Iya, dibawa aja ini semua. Silakan. Ini kain kafan sama jimatnya disita aja kali Roy. Kain kafan semua jimat. Ini batu ini semua sita. Ini juga ya. Ya. Oke. Habis sudah. Ya, boleh. Anda boleh tinggal di studio. Selamat malam. Terima kasih. Enggak, saya nggak mau touching. Oke. Ya. Hah. Gara saya habis. Hmm? Parah. Orang yang lemah adalah orang yang tidak terima ketika ia disakiti langsung dan dibalas dengan dendam. Cobalah untuk berpikir dengan baik dan melihat resikonya. Kalau kamu lihat kisah hidupnya Rahmat Roy, memang menyedihkan ya. Cukup memprihatinkan. Cukup memprihatinkan karena banyak orang yang nggak nganggep sama dia. Tapi apa daya kalau dia kayak gitu. Keluarga sebenarnya tahu kalau dia pelaku santetnya. Keluarganya sebenarnya tahu dia pelaku santetnya. Ya dia tuh pokoknya intinya dia tuh tidak dianggap lah sama keluarganya karena mungkin financial status ya.
Jangan-jangan dia masih simpan berbagai macam benda-benda mistis lagi di tempat. Saya yakin pasti di rumahnya ada nyimpan benda-benda mistis di rumahnya. Tampaknya perlu ada penelusuran ya. Oke, baik. Kalau begitu setelah ini Frisly dan tim Menembus Mata Batin akan melakukan penelusuran ke tempat partisipan kami, Rahmat. Permisi, Mas Rahmat. Mas. Misi Mbak. Mas Rahmatnya ada nggak? Mbak. Kenapa nih? Kenapa nih? Maaf Bu, Ada apa ya? saya datang ke sini untuk ketemu sama Mas Rahmat. Karena saya mau ngebantuin Mas Rahmat, Bu. Mas Rahmatnya nggak ada. Mas Rahmat nggak ada. Bu, boleh dibukain dulu nggak pintunya? Boleh, boleh. Ada apa dengan si Rahmat?